فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah mengambil hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk dakwah. Dan faedah terpenting dari hadis ini terkait bab yang sedang kita pelajari, Pak Ilhan. Nah, yaitu penetapan bahwasanya perkara pertama kali yang didakwahkan apa? Tauhidullah atau syahadah la ilaha illallah, atau untuk menyeru manusia agar mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Sekarang kita ambil hadis berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, wa lahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Walahuma maksudnya lil Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, dari sahabat yang bernama Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari peperangan Khaybar, la'utiyanna ar-rayata ghadan. Perhatikan pada kalimat la'utiyanna, sungguh betul-betul aku akan memberikan. Di sini dikuatkan dengan beberapa muakkidat, beberapa penguat. Lam, la'utiyanna, kemudian nun taukid tsaqilah, dan yang ketiga yang muqaddar yaitu qasam muqaddar. Sehingga asalnya akhwat jumlahnya seperti ini, wallahi la'utiyanna ar-rayah, sungguh demi Allah betul-betul aku akan memberikan ar-rayah. Yang dimaksud dengan ar-rayah yaitu bendera, alam. Al-alam, bendera, maksudnya bendera tanda kepemimpinan dalam suatu pasukan perang. Taib. Dalam peperangan akhwan biasa adanya tanda yang bendera ini dipegang pada pemimpin pasukan untuk tanda, bukan untuk kultuskan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mulia dan seterusnya. Ya, bendera itu hanya sekadar tanda. La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu.
sungguh aku akan berikan besok sebuah bendera kepada seorang laki-laki yang sifatnya bagaimana? Sifatnya yuhibbullaha wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia, demikian pula Rasulnya. Nah, sifat yang kedua ini ikhwan, ini tentunya sifat yang menunjukkan keutamaan orang tersebut. Kenapa? Karena kalau sekedar mengaku mencintai Allah, itu banyak mencintai Allah dan Rasulnya. Cuman ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang itu dan Rasulnya mencintai orang itu, ini jelas menunjukkan keutamaan. Baik. Yaftahullahu ala yadayhi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Al-Fath. Al-Fath itu An-Nasr, pertolongan, kemenangan dalam perang. Allah akan memberikan kemenangan dengan sebab kepemimpinan dia. Di bawah kepemimpinan laki-laki tersebut, pasukan kaum muslimin akan memenangkan perang. Berarti ada 3 keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, kawan. Rekomendasi bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian kabar gembira bahwasanya Allah dan Rasulnya mencintai orang ini. Dan kabar yang ketiga, bahwasanya dengan sebab orang ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka pada malam itu, yaitu bata, yaitu manusia melewati waktu malam. Tayyib. Yadukuna lailatahum, yadukun ayakhudun, yaitu berbicara, memperbincangkan. Pada malam mereka tersebut, ayyuhum yuqtaha, siapa di antara mereka yang akan diberi bendera yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua pada malam itu harap-harap cemas, menebak-nebak, diiringi dengan harapan siapa yang akan diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bendera itu sehingga mendapatkan keutamaan yang begitu agung. Sampai-sampai datang riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, ikhwani fillah. Beliau mengatakan, la uhibbul imarah illa tilkal lailah. Atau fi ma'na, yaitu aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada malam itu. Dalam artian pada malam itu berharap untuk bisa diberi kepemimpinan untuk memimpin pasukan. Kenapa? Bukan karena ingin mendapatkan jabatan atau ketinggian kedudukan di hadapan manusia, bukan, tapi karena keutamaan yang disebutkan oleh Nabi. Persaksian kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian Allah mencintai orang itu dan dijadikan sebab kemenangan. Keutamaan yang agung, dan para sahabat kita ketahui bersama, mereka orang-orang yang begitu bersemangat untuk mendapatkan keutamaan. Ayyuhum yu'taha, siapa yang akan diberi. Falamma asbahu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyuqaha. Maka tatkala mereka masuk waktu pagi, mereka pun ghadau, yaitu al-ghudwah. Itu waktu pagi, berarti ghadau, mereka pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi-pagi. Yaitu cepat-cepat di pagi harinya, segera mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan semuanya
berharap untuk bisa diberi bendera tersebut. Untuk apa? Untuk bisa meraih keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya. Nah, bukan karena semata-mata kepemimpinan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah para sahabat berkumpul bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Karena beliau tidak melihat keberadaan Ali di perkumpulan itu. Faqila huwa yashtaki ainaihi. Kemudian dijawab bahwasanya Ali ini yashtaki ainaihi, sedang dalam keadaan sakit kedua matanya. Nah, yashtaki ainaihi, ungkapan menunjukkan bahwasanya Ali dalam kondisi apa? Sakit kedua matanya dan yashtaki ilallah, mengeluhkan kedua matanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa ursilu ilaihi, maka kemudian mereka pun diutus kepada Ali radhiyallahu anhu. Yang mengutusnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka membacanya fa ursilu ilaihi, mereka pun diutus untuk apa? Untuk mendatangi Ali bin Abi Thalib. Fa utiya bihi, maka kemudian Ali didatangkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi ainaihi wa da'alah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Nah, dan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak. Bagian-bagian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam keringat, ludah, kemudian rambut yang rontok. Nah, padanya apa? Mubarak. Padanya keberkahan, boleh seorang tabarruk dengannya. Makanya di antara sifat para sahabat, mereka apa? Kapan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah ke suatu sisi, maka mereka apa? Tidak membiarkan ludah tersebut jatuh ke tanah. Ya, senantiasa apa? Mereka segera mengupayakan agar bisa mendapatkan ludah itu, ditangkapnya. Yang menjadikan orang-orang kufar terheran-heran. Ihtiram, kemuliaan yang tidak diraih oleh para raja setinggi apapun. Nah, di sini juga bentuk di antara barokah. Meludah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tanda dari tanda-tanda kenabian. Fa basaqa fi ainihi, Nabi meludahi kedua matanya. Wa da'alahu, dan mendoakan kebaikan untuknya. Da'a lahu, berdoa kebaikan untuk Ali bin Abi Thalib. Bedakan dengan da'a ala. Kalau da'a lahu ini apa? Mendoakan kebaikan agar dia sembuh. Kalau da'a ala ini mendoakan keburukan. Perbedaan huruf jar memberikan pengaruh yang apa? Yang sangat penting di sini. Maknanya menjadi apa? Menjadi bertolak belakang. Maka antum hati-hati ketika menggunakan huruf jar, jangan sampai keliru. Keliru, ingin mendoakan kebaikan malah menjadi da'a alaih, mendoakan keburukan. Juga ketika memaknakan. Dan Nabi mendoakan kebaikan untuk Ali bin Abi Thalib. Fa bara'a ka'allam yakun bihi waja', maka sembuhlah kedua mata Ali radhiyallahu anhu seakan-akan tidak ada padanya wajah, tidak ada padanya sakit sama sekali, tidak ada bekasnya. Orang baru sakit mata biasanya kan ada kemerah-merahan. Ini diungkapkan oleh sahabat ka'allam yakun bihi wajah, seakan-akan tidak ada sakit sama sekali, yaitu sembuh total. Sembuh total.
Nah, tidak perlu harus pakai kacamata dulu, ditutup-tutup dulu, tidak. Langsung sembuh. Tapi antum jangan niru-niru, temannya sakit mata antum meludahi tambah infeksi. Nah, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa'atahu rayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Nah, inilah takdir, ikhwan. Nah, pada hadis ini di antara faedah yang terkait dengan perkara akidah dan iman yaitu apa? Menunjukkan apa? Perkara takdir. Al-iman bi qada'i wa qadarillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan, tidak akan luput. Ali bin Abi Thalib yang tidak hadir saat itu, ikhwan, sakit. Para sahabat yang lain sudah semangat sekali apa? Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cepat-cepat untuk bisa apa? Diberi kemuliaan tadi. Tapi ternyata yang dapat malah yang tidak hadir, yang sedang sakit di rumahnya. Maka perkuat keimanan terhadap takdir. Bahwasanya apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu tidak akan luput. Yang sudah ditetapkan untukmu tidak akan luput, sehingga tidak usah kemudian seorang terburu-buru bahkan sampai melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan sesuatu. Kalau memang itu telah ditakdirkan untukmu, akan menjadi milikmu. Nah, fa'atahu rayah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan bendera itu kepada Ali. Faqala unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Nah, unfud ala rislik. Nah, itu apa? Pelan-pelanlah. Yaitu berangkatlah dengan tenang, ya, pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru. Taib ala risrik. Diambil dari apa? Dari rislin naqah. Nah, rislin naqah asalnya kawan yaitu apa? Halibuha yuhlabu syai'an fa syai'an. Ya, seorang ketika memerah susu onta itu kan sedikit demi sedikit, tidak bisa kemudian apa? Langsung banyak. Nah, lubangnya kan kecil, ya, dikit-dikit, tidak bisa kemudian langsung apa? Habis. Nah, yang ada di apa? Nah, di onta tersebut berupa susu. Sehingga umfud ala rislik. Nah, yaitu berangkatlah dengan pelan, hati-hati. Kenapa? Karena mereka berangkat untuk perkara yang berbahaya. Nah, perkara yang berbahaya, yaitu untuk perang, khawatir dijebak. Kalau perang kok kemudian tidak hati-hati, nah, buru-buru sembarangan berangkat, khawatir dijebak. Nah, dan Khaybar yang mau diperangi siapa? Pada peperangan Khaybar ini yang mau dilawan siapa? Muhammad. Orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi dikenal mereka itu orang-orang yang licik. Orang-orang yang licik. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan umfud ala rislik. Berangkatlah dengan hati-hati. Nah, pelan-pelan, tidak terburu-buru. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau turun atau tiba dan turun di dekat yang dekat dengan mereka. Tanzila bisahatihim ay ma yaqrubu minhum, yaitu yang dekat dengan tempat musuh. Taib. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mungdharin. Kalau sudah tiba di dekat satu kaum yang mau diperangi, maka apa? Nah, peringatan
diberikan kepada mereka, apakah mau menyerah ataukah mau terus peperangan. Kemudian juga di antara bimbingan Nabi ketika mau memerangi suatu kaum, kalau sudah dekat, mereka berusaha untuk mendengarkan dulu ada ndak azan di negeri itu. Taib. Kalau ada azan, Nabi menahan diri, ndak jadi memerangi mereka. Taib. Hatta tanzila bisahatihim, ya, sampai tiba di tempat dekat pemukiman musuh atau perkemahan musuh. Tsummad'uhum ilal Islam. Kemudian dakwai mereka kepada Islam. Perhatikan akhwan, di sini dalil yang sangat jelas bahwasanya jihad yang dikobarkan oleh kaum muslimin bukan untuk menjajah, bukan untuk sekedar membuat kerusakan atau ingin meluaskan kekuasaan, tapi intinya untuk dakwatul Islam. Tsummad'uhum ilal Islam. Kemudian serulah mereka, dakwai mereka kepada Islam. Nah, sehingga kalau mereka mau masuk Islam, maka tidak perlu perang. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dan kabarkan kepada mereka apa yang wajib untuk mereka tunaikan berupa hak Allah Subhanahu wa taala padanya, yaitu didakwai, diberitahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ketika disuruh kepada Islam, di sana diberitahu ada hak-hak Allah yang harus ditunaikan sebagaimana dirinci pada hadis sebelumnya, akhwan. Naam, yaitu pertama kali tentang tauhidullah, kemudian tentang salat, kemudian diwajibkan zakat, dan seterusnya. Naam. Di sini menunjukkan, akhwan, bahwasanya seruan kepada Islam, intinya pertama kali seruan, kalian mau masuk Islam tak? Seruan untuk masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, mereka diajari. Ya, mereka diajari. Nah, bukan kemudian setelah masuk Islam dibiarkan begitu saja dalam keadaan jahil. Fa wallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Perhatikan kalimat ini. Sungguh demi Allah, Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memberikan hidayah kepada satu orang laki-laki, itu khairul laka min humrin na'am, lebih bagus bagimu dari unta merah. Humr jamak dari himar. Taib. Humr dengan apa? Humr dengan disukun mimnya itu jamak dari ahmar. Kalau humur itu jamak dari himar. Dan yang dimaksudkan di sini dengan sukun humrin na'am, yaitu unta-unta merah. Humr yang diinginkan adalah jamak dari ahmar, yang merah. Dan unta merah di sisi Arab saat itu merupakan harta yang paling berharga. Naam. Hadis ini sangat jelas menunjukkan keutamaan dakwah di jalan Allah dan juga dakwah dikedepankan sebelum apa? Sebelum dikobarkan peperangan. Dan perkara pertama yang diserukan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Dan hidayah yang dimaksudkan pada hadis ini tentunya adalah apa? Hidayatut taufiq wal ilham. Karena al-hidayah ada dua jenis, ikhwan, yaitu hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah taufik, di mana Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu memberikannya. Untuk seorang hamba ini hatinya terbuka menerima kebenaran dan mengetahui yang hak, kemudian tunduk padanya. Adapun yang kedua, hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal bayan, yaitu hidayah berupa bimbingan dan penjelasan-penjelasan. Ini merupakan tugas dari para anbiya wa rasul dan semua yang mengikuti jalan mereka dari para da'i ilallah, memberikan hidayatul irsyad, memberikan bimbingan, arahan-arahan, seruan kebenaran. Nah, ini dua jenis hidayah. Yang pertama khusus Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memberikannya, sebagaimana dalam ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sedangkan hidayah yang kedua, yaitu apa tadi hidayah yang kedua? Syukran, irsyad wal bayan, yang berupa bimbingan, penjelasan. Naam, maka ini ditunjukkan dalam ayat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Nabi akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Memberikan petunjuk, memberikan penjelasan menuju jalan yang lurus. Ini dua jenis hidayah. Adapun dalam hadis ini, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, ini tentunya dimaksud adalah apa? Hidayatut taufik. Bahwasanya Allah memberikan taufik kepada seorang laki-laki dengan sebabmu itu lebih bagus bagimu daripada unta-unta merah. Naam, humrin, naam, menunjukkan jumlah yang banyak. Lebih bagus bagimu dari harta sebagus apapun, semahal apapun harta itu. Lebih bagus kondisi ini, yaitu seorang menyeru manusia untuk masuk ke dalam Islam atau untuk berjalan di atas kebenaran, kemudian orang ini dengan sebab seruan tadi mau menerimanya setelah mendapatkan taufik dari Allah. Nah, ini keutamaan yang sangat agung, akhwan. Makanya hendaknya seorang muslim, para talabatul ilm, terlebih lagi para da'i Allah, untuk mencurahkan hal ini, menyuruh manusia kepada jalan yang benar. Naam, karena sungguh keutamaan yang sangat besar padanya. Ini hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh. Kemudian kata beliau, yadukun ayakhudun. Maknanya yakhudun yaitu berbincang-bincang, membicarakan tentang siapa yang akan diberi besok. Baik. Barakallahu fikum. Adapun tentang fawaid dari hadis ini, insyaallah kita bahas sekalian ketika membahas dalam masail yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.